Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Yedija di channel Anici Creative Media. Pada video kali ini gue akan membahas tentang kenapa DSLR itu punya warna lebih bagus dibandingkan mirrorless. Gue yakin video ini akan sedikit kontroversial, tapi kalau kalian baca judulnya aja udah marah, kesel gitu, mending kalian nggak usah lanjutin video ini deh. Oke, langsung kita masuk aja. Gua punya sebuah pernyataan, yaitu kalau DSLR itu punya taste foto yang lebih bagus dibandingkan mirrorless, dan film itu punya taste foto yang lebih bagus dibandingkan DSLR. Nanti gua akan bedah di video ini lebih jauh lagi, jadi kalian pastikan subscribe dulu dan kalian tonton sampai akhir. Kalau kalian pernah punya pengalaman tersebut di atas dan pernah ngerasa waktu pindah ke mirrorless, kayak gua juga sempet pindah dari SLR ke mirrorless, itu kayak gue merasa kehilangan sesuatu gitu, dan gue bingung apa, tapi gue mungkin bisa menjawab rasa penasaran kalian dari beberapa pernyataan yang akan gue bedah di video ini. Dan untuk alasan inilah juga tren foto di zaman sekarang itu menurut gue justru akan balik ke masa lalu lagi, dimana kamera film itu akan naik lagi popularitasnya. Dan dimana yang foto-foto blur estetik seperti yang kita lihat tren di Genji sekarang ini, terus kamera digicam yang cuman pakai jepretan simple gitu kayak Canon EOS, Sony Cybershot, itu kan ngetren lagi di zaman sekarang. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang akan gue bedah di dalam video ini. Yang pertama, gue setuju banget kalau kamera mirrorless ditambah dengan lensa-lensa yang zaman sekarang itu sebenarnya dengan segala kecanggihannya itu menawarkan kita kemudahan buat memotret. Jadi makin gampang gitu. Mulai dari autofocus, auto tracking, auto face detection, animal detection, auto HDR, auto color correction, dan lain-lain, banyak banget yang udah dikerjakan di dalam kamera mirrorless kalian. Bahkan gua sendiri pun itu sekarang banyak pakai kamera mirrorless untuk bekerja dengan kemudahan-kemudahan tersebut. Jadi bukan berarti kalau tesnya jelek gua nggak akan pakai juga ya. Nanti gua akan bedah juga. Tapi dibalik semua kecanggihan yang ditawarkan tersebut, foto-foto yang diambil oleh banyak orang dengan menggunakan mirrorless yang mahal itu jadi menurut gue jadi agak perfect gitu loh. Flawless, tajam banget, fokusnya juga bener banget, highlightnya dan shadow tercapture dengan sempurna karena dynamic range kamera sekarang itu udah bagus-bagus, sehingga nggak ada detail yang hilang, minim noise, dan lain-lain. Dan karena foto yang terlalu perfect itulah menurut gua foto tersebut jadi kehilangan apa ya, sentuhan manusia gitu. Jadi kayak terkesan robotik banget, kayak kaku gitu fotonya. Ya udah perfect, bagus aja udah. Nggak ada feel apa-apa gitu. Nah, apa yang gua maksud dengan sentuhan manusia ini? Karena kita akan masuk ke pembahasan poin kedua, yaitu wabi-sabi. Kalau kalian pernah tahu ada sebuah filosofi Jepang namanya wabi-sabi, itu yang mengajarkan kalau sebuah kesempurnaan itu ditemukan di sebuah ketidaksempurnaan, atau kalau gua sebut dalam bahasa Inggris itu perfectly imperfect. Mungkin kalian tahu istilah itu sebenarnya diambil dari filosofi Jepang yaitu wabi-sabi. Nah, sama seperti sebuah foto, justru zaman sekarang ketika semua orang itu mencari sebuah foto yang perfect, sampai kalau kalian zoom ratusan persen itu mungkin detailnya masih banyak dengan megapiksel kamera yang gede, segala iming-iming dan sebagainya, dan tajamnya juga perfect, mungkin noise-nya juga nggak ada mungkin. Tapi justru yang dianggap foto bagus itu adalah foto yang tidak sempurna. Kalau kalian perhatiin lagi, yang mungkin masih ada sedikit misfocus dari lensa yang nggak tajam, ada sedikit noise di fotonya yang nggak perlu dibersihin juga pakai software karena noise itu nggak selalu buruk, dan warna yang mungkin agak wash out, nggak terlalu terang dan akurat banget semuanya. Dan masih banyak hal lagi yang notabene kamera yang tidak secanggih sekarang yang semuanya itu di outsource-kan ke prosesor, jadi kita nggak usah mikir, prosesor aja yang mikir lah buat kita mengambil foto tersebut gitu, semua perhitungan exposure dan lain-lainnya. Dan ya itulah yang mungkin sekarang dilawan oleh Gen Z atau aliran yang sekarang sedang berlangsung ini. Makanya foto yang agak blur-blur estetik, penggunaan lensa manual yang mungkin fokusnya nggak akan akurat banget dibandingkan autofocus, itu mulai ngetren. Itu adalah analisa singkat gua. Lalu kita masuk ke yang ketiga.
Dan untuk alasan itu juga, di titik tertentu, kalau kalian perhatiin, biasanya fotografer itu mulai menyukai penggunaan kamera-kamera lama dengan lensa-lensa vintage. Biasanya fotografer yang udah lama nih. Kita lihat aja, misalkan kayak di dunia wedding, itu banyak fotografer mahal yang kerjanya udah pakai kamera Leica, yang kamera film, yang notabene itu kan kamera lambat kan, nggak bisa nangkep momen seperti kamera mirrorless canggih zaman sekarang gitu. Tapi setelah diedit, mungkin kasih tonton kefilman gitu, kalau misalkan motret dengan menggunakan mirrorless dan digital. Jadi dibikin nggak perfect gitu. Dan terlebih lagi, harga mereka itu biasanya bisa berkali-kali lipat dengan alasan tersebut. Kalau kalian pernah tahu kan, di dunia wedding itu yang biasanya fotografer utamanya itu kan malah kayak jarang foto gitu, apalagi yang vendor mahal-mahal. Kalian perhatiin deh, cuma muncul di beauty shot atau mungkin beberapa momen penting aja, sisanya candid random gitu. Yang lainnya kan udah dikerjakan oleh second atau third fotografernya, foto amanya gitu. Dan mereka menggunakan kamera seperti yang gue sebutin di atas itu, yang menurut gue itu lebih ada unsur manusia di dalam fotonya. Manusia yang tidak sempurna, manusia yang banyak melakukan kesalahan, fokus yang mungkin lewat-lewat dikit, atau coating lensanya yang nggak sempurna sehingga menghasilkan flare-flare yang unik gitu. Dan masih banyak lagi unsur-unsur yang membuat manusia itu tetap manusia dan sebuah karya manusia yang dikerjakan oleh manusia, bukan mesin. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu ke bagian teknologinya. Jadi, kamera mirrorless itu memberikan kita foto yang tajam dengan autofocusnya dan subject detection seperti yang tadi gue udah bilang, ditambah pemrosesan yang dilakukan oleh prosesor tersebut. Nah, kalian sekarang coba, ini gue kasih contoh berikut adalah contoh foto dengan dynamic range yang sangat luas sekali. Ada highlight dan shadow yang tercover semua dan nggak ada detail yang hilang kan. Coba bandingkan dengan foto yang ini. Ini foto yang dynamic range-nya jauh lebih sempit, tapi menurut gue ini jauh lebih kreatif dari segi pengambilan foto. Dan ya ini nggak membutuhkan alat yang canggih, kamera yang menggunakan dynamic range gede untuk bisa menghasilkan foto tersebut. Kalian lebih suka foto yang mana dan gimana feel yang kalian rasain waktu kalian ngeliat fotonya. Terus sekarang kalian coba lihat foto ini. Ini adalah contoh foto yang fokusnya itu perfect banget, on point banget. Dan bandingkan dengan foto yang ini, yang sedikit misfokus. Tapi gue jujur aja, gue lebih suka foto yang kedua. Tapi foto yang kedua tersebut itu juga memiliki banyak keterbatasan sebenarnya. Dan ya memang berbeda kan, di satu sisi untuk dicetak, untuk dikenang hingga masa tua, diwariskan ke anak cucu, mungkin foto yang pertama yang lebih tajam, yang kaku aja, itu lebih cocok menurut gue untuk dijadikan foto kenang-kenangan yang bakal kalian pajang sampai puluhan bahkan ratusan tahun, dibandingkan dengan foto kedua yang lebih artsy. Memang lebih bagus tapi lebih unik gitu. Tapi ya itu mungkin lebih cocok buat dipajang di sosmed, story, atau sebagai portfolio fotografer itu aja. Jadi intinya banyak teknologi yang membantu fotografer dalam mengambil foto, itu tentunya foto pasti akan makin perfect. Jadi gimana untuk kesimpulannya? Apakah gua akan menggunakan kamera SLR atau film dengan alasan di atas? Tentu aja enggak juga. Karena semuanya itu balik ke tujuan foto kalian. Siapa marketnya, siapa yang ingin kalian capai, atau apa yang ingin kalian capai dari foto tersebut. Yang nggak ada yang salah dengan pilihannya, itu semuanya alat. Intinya ada di sini imajinasi kalian untuk mewujudkan apa yang kalian mau buat gitu. Alat hanya ngebantu aja sebenarnya. Dan gua bakal membuat foto dari yang sangat tajam sekali dengan komposisi yang sempurna. Kalian bisa lihat contohnya sesuai kaidah fotografi, komposisi juga sepertiga atau bener gitu. Tapi di sisi lain gue juga punya portfolio yang membuat foto gue lebih eksperimental, kelihatan kayak ngasal, miring sana sini, fokusnya nggak bener, noise dan sebagainya. Itu adalah ya itu dari sisi gue sendiri kayak dua sisi mata pedang gitu. Tapi menurut kalian gimana? Kalian tim yang mana? Suka warna dari SLR atau mirrorless atau sama aja sih menurut kalian? Coba kalian komen di bawah dan kalian setuju nggak? Ini video udah panjang, jadi kita ketemu di video-video lainnya. Bye. Thank you. Jangan lupa subscribe.